Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga anak-anak ibu selalu sehat dan tetap semangat untuk belajar. Kali ini kita akan membahas tema 5 pahlawanku, subtema 3 sikap kepahlawanan, pembelajaran 1 dan 2. Sebelum dimulai, sebaiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Materi pembelajaran pertama yaitu Bahasa Indonesia Kompetensi Dasar 3.8. Pahlawan Indonesia. Pahlawan adalah seseorang yang berjuang untuk negara. Setiap negara mempunyai pahlawan nasional. Ia melakukan sesuatu yang berani dan membanggakan. Indonesia memiliki banyak pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan negara Indonesia. Mereka berjuang mengangkat senjata untuk mengusir penjajah dari Indonesia. Kemerdekaan yang kita nikmati sekarang ini tidak terlepas dari perjuangan dan pengorbanan yang dilakukan oleh para pahlawan. Mereka bukan hanya mengorbankan harta, tetapi juga jiwa dan raga. Karena perjuangan mereka, kita dapat menikmati kebebasan dalam menentukan cita-cita, mendapatkan pendidikan, dan mengemukakan pendapat. Berikut ini adalah pahlawan yang dimiliki bangsa Indonesia pada masa penjajahan. Yang pertama, Cut Nyak yang kedua, Pangeran Antasari, yang ketiga, Kapitan Patimura, yang keempat, Sisingamangaraja 12, yang kelima, Dewi Sartika, yang keenam, Pangeran Diponegoro, dan yang terakhir, Silas Papare. Yang pertama, Cut Nyak Dien. Cut Nyak Dien adalah seorang pahlawan nasional Indonesia dari Aceh yang berjuang melawan Belanda pada masa Perang Aceh. Yang kedua, Pangeran Antasari. Pangeran Antasari adalah seorang pahlawan nasional Indonesia dari Banjarmasin. Ia adalah Sultan Banjar. Pangeran Antasari berjuang di tengah-tengah pasukannya tanpa pernah menyerah, tertangkap, apalagi tertipu oleh bujuk rayu Belanda. Selanjutnya, Kapitan Patimura. Kapitan Patimura adalah pahlawan dari Maluku. Patimura bangkit memimpin rakyat Maluku melawan kekejaman Belanda yang ingin menguasai perdagangan rempah-rempah di seluruh kepulauan Maluku. Selanjutnya, Sisingamangaraja 12. Sisingamangaraja 12 adalah seorang raja dari negeri Toba, Sumatera Utara. Pejuang yang berperang melawan Belanda. Kemudian diangkat oleh pemerintah Indonesia sebagai pahlawan nasional Indonesia. Sisingamangaraja 12 meninggal pada 17 Juni 1907 dalam sebuah pertempuran dengan Belanda. Dewi Sartika. Dewi Sartika ialah sosok perempuan yang dilahirkan di kota Bandung. Setelah Raden Ajeng Kartini meninggal, perjuangan beliau dilanjutkan oleh penerus perempuan bangsa. Beliau adalah Dewi Sartika. Dewi Sartika memiliki cita-cita yang sama dengan R.A. Kartini, yaitu memajukan pendidikan para wanita demi masa depan anak bangsa. Selanjutnya, Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro adalah salah seorang pahlawan nasional Republik Indonesia yang berasal dari Yogyakarta. Pangeran Diponegoro terkenal karena memimpin Perang Diponegoro atau Perang Jawa pada tahun 1825 sampai 1830 melawan Hindia Belanda yang telah membuat rakyat menderita akibat pemerasan Belanda dengan menarik pajak. Selanjutnya, Silas Papare. Silas Papare lahir di Serui, Papua. Silas Papare berjuang untuk menyatukan Irian Barat dengan Republik Indonesia ketika Irian Barat berada di bawah kekuasaan Belanda.
Berbagai usaha dilakukannya seperti pemberontakan, mendirikan Partai Kemerdekaan Indonesia Irian atau PKII, serta Badan Perjuangan Irian. Perjuangannya akhirnya membuahkan hasil. Irian Barat merdeka dan menyatu kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Materi pembelajaran selanjutnya IPS, kompetensi dasar 3.4. Kerajaan Goa menentang usaha monopoli VOC. Sultan Hasanuddin memerintah kerajaan Goa ketika Belanda sedang berusaha menguasai hasil rempah-rempah dan memonopoli hasil perdagangan wilayah timur Indonesia. Dalam perjalanannya, terjadi pertempuran yang berlangsung di medan perang Sulawesi Selatan antara orang-orang Makassar yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin dengan VOC dipimpin oleh Laksamana Spilman. Tahun 1666, di bawah pimpinan Laksamana Cornelis Spilman, Belanda menundukkan kerajaan-kerajaan kecil, tetapi mereka belum berhasil menundukkan kerajaan Goa. Karena Sultan Hasanuddin berusaha menggabungkan kekuatan kerajaan-kerajaan kecil di Indonesia bagian timur untuk melawan Belanda. Pada saat peperangan, Belanda terus menambah kekuatan pasukannya hingga pada akhirnya Goa terdesak dan semakin lemah. Dengan berbagai pertimbangan, akhirnya Sultan Hasanuddin bersedia mendatangani Perjanjian Bungaya pada tanggal 18 November 1667. Setelah merasa Perjanjian Bungaya itu sangat merugikan bagi rakyat dan kerajaan Goa, akhirnya pada 12 April 1668, perang kembali pecah. Sultan Hasanuddin memberikan perlawanan sengit. Bantuan tentara dari luar menambah kekuatan pasukan Belanda, hingga akhirnya berhasil menerobos benteng terkuat kerajaan Goa, yaitu Benteng Somba Opu pada tanggal 24 Juni 1969. Materi pembelajaran selanjutnya IPA, kompetensi dasar 3.7. Jenis-jenis cermin. Cermin merupakan salah satu benda yang memantulkan cahaya. Berdasarkan bentuk permukaannya, ada cermin dibagi atas 3, yaitu yang pertama cermin datar, kedua cermin cembung, dan yang ketiga cermin cekung. Cermin datar. Cermin datar yaitu cermin yang merupakan bidang pantulnya datar dan tidak melengkung. Cermin datar biasa kamu gunakan untuk bercermin. Pada saat bercermin, kamu akan melihat bayanganmu di dalam cermin. Bayangan pada cermin datar mempunyai sifat-sifat berikut. Yang pertama, ukuran yaitu besar dan tinggi bayangan sama dengan ukuran benda. Jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Kenampakan bayangan berlawanan dengan benda. Misalnya, tangan kirimu akan menjadi tangan kanan bayanganmu. Bayangan tegak seperti bendanya. Dan yang terakhir, bayangan bersifat semu atau maya. Artinya, bayangan dapat dilihat dalam cermin tetapi tidak dapat ditangkap oleh layar. Yang kedua, cermin cembung atau positif. Cermin cembung yaitu cermin yang permukaan bidang pantulnya melekung ke arah keluar. Cermin cembung biasa digunakan untuk spion pada kendaraan bermotor. Bayangan pada cermin cembung bersifat maya, tegak, dan lebih kecil atau diperkecil daripada benda yang sesungguhnya. Yang ketiga, cermin cekung atau negatif. Cermin cekung yaitu cermin yang bidang pantulnya melekung ke arah dalam. Cermin cekung biasanya digunakan sebagai reflektor pada lampu mobil dan lampu senter. Sifat bayangan benda yang dibentuk oleh cermin cekung sangat bergantung pada letak benda terhadap cermin. Jika benda dekat dengan cermin cekung, bayangan benda bersifat tegak, lebih besar, dan semu atau maya. Jika benda jauh dari cermin cekung, bayangan benda bersifat nyata atau sejati dan terbalik. Materi pembelajaran selanjutnya PPKN Kompetensi Dasar 3.1.
Sifat-sifat kepahlawanan. Yang pertama, cinta tanah air. Cinta tanah air merupakan perasaan yang timbul dari dalam hati seorang warga negara untuk mengabdi, memelihara, membela, dan melindungi tanah airnya. Yang kedua, rela berkorban. Berbuat apapun dilandasi rasa ikhlas tanpa mengharap pujian, imbalan pada orang lain maupun negara. Yang ketiga, berjuang tanpa pamrih, selalu berbuat ikhlas. Dan yang keempat, pemberani dalam bidang kebenaran. Yang kelima, pantang menyerah, tidak mudah putus asa, semua usaha pekerjaan harus berhasil, kegagalan merupakan pelajaran untuk mengulangi lagi sampai berhasil. Dan yang keenam yaitu kesatria, berani mengakui kesalahan bila salah, bertanggung jawab terhadap segala ucapan dan tindakan yang dilakukan. Materi pembelajaran selanjutnya SBDP Kompetensi Dasar 3.2. Haji Mutahar adalah seorang pahlawan. Beliau berjuang mengorbankan semangat para pejuang melalui jalur seni. Beliau adalah tokoh pencipta lagu perjuangan yang berjudul Hari Merdeka. Mari kita simak lagu Hari Merdeka karya Haji Mutahar. Hari Merdeka. Sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jika ada kata yang salah, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.